Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami dengan darah-Mu. Berikan hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami ngerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran, semakin hari menyenangkan hati Tuhan dan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kami minta kekuatan Roh-Mu mengalir memenuhi kami. Dalam nama Yesus, singkapkan, wahyukan kebenaran-Mu, sehingga membuat kami dibukakan kebenaran, membuat mata kami merdeka dari semua hal yang jahat, dan kami bisa berjalan dalam kesucian dan kekudusan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar firman, Bapak Ibu. Kita akan lihat pertobatannya Daud di Mazmur pasal yang ke-51. Kita akan lihat ya di ayat yang ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud mengalami masa-masa yang sedih sekali karena dia ditegur melakukan dosa dan pelanggaran. Karena orang itu ya, kalau memiliki hati yang lembut, hati yang cinta akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, ketika bikin kesalahan, ketika bikin pelanggaran, ditegur itu bukan membela diri loh. Malah datang sama Tuhan, dia cari sama Tuhan, dia tahu dia sudah bikin kesalahan, bikin pelanggaran. Kalau dia bikin pelanggaran tidak bertobat, nanti Roh Kudus yang memenuhi hidupnya akan undur daripada dia. Kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu? Dia belajar dari kejadian apa yang dialami oleh tuannya, pemimpinnya, rajanya, mertuanya, namanya si Saul. Coba kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu langsung dirasukin roh jahat. Dia tahu persis bahwa Daud yang menjadi kekuatannya, yang membuat dia menang, yang membuat dia diurapi, yang dia membuat dia menjadi raja, dan setiap peperangan yang selalu mengalami kemenangan adalah kekuatan dari roh Tuhan. Makanya ketika dia bikin kesalahan, dia sadar diri, bertobat, dan balik sama Tuhan. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa memutuskan hubungannya Daud dengan Tuhan. Dia sadar itu. Tanpa Tuhan dia tidak mampu. Tapi anehnya orang hari ini, tanpa Tuhan pun dia jalanin hidup. Makanya kalau Roh Kudus diambil daripada gereja Tuhan hari ini, gereja akan jalan seperti biasa. Karena programnya sudah disusun begitu rupa tanpa minta pimpinan Roh Kudus. Orang Kristen jalan seperti biasa. Kita tidak bisa hidup jalan semau kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Makanya kita mesti sadar diri. Tanpa Tuhan kita akan kehilangan arah. Kita kehilangan tujuan, kita kehilangan pimpinan Tuhan, kita kehilangan kuasa. Nah, kalau kita kehilangan kuasa, kita kehilangan otoritas, apa yang terjadi? Setan akan menjajah hidupmu, setan akan menguasai hidupmu, setan akan membawa hidupmu dalam kehancuran demi kehancuran. Coba kita akan lihat di mulai ayat yang pertama, di Mazmur pasal yang ke-51. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Dia menidurin istrinya orang lain. Dia berzina. Dia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Langsung Tuhan itu tegur. Bapak Ibu, kalau kita ini bikin kesalahan, bikin dosa, dan kita ini menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu selalu tegur. Sebelum datangan hukuman, dia selalu tegur. Dia selalu beri peringatan. Yang dipakai memperingatkan bisa pemimpinmu, bisa gembalamu, bisa pendetamu, bisa khotbah orang lain, atau teguran dari istrimu, suamimu, anakmu, atau siapapun. Nah, kita meski peka akan kejadian seperti ini. Tuhan tidak akan mendatangkan hukuman langsung dihukum ketika bikin kesalahan. Contohnya kita lihat Sodom dan Gomora, itu kota yang najis, kota yang kotor. Sebelum Tuhan musnahkan, Tuhan selalu peringatkan. Tuhan selalu kasih warning dulu. Niniwe, ketika dia mau dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan kasih peringatan, disuruh Yunus untuk beri peringatan. Dalam kehidupan kita pun juga sama. Kalau kita hari ini tetap
enak ketika melakukan dosa, belum ada teguran, semuanya berjalan dengan baik, semuanya kelihatannya sempurna, semua kelihatannya berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Kau melakukan dosa tetap diberkati, melakukan dosa tetap pelayanan, seakan-akan Tuhan gak peduli, Tuhan seakan-akan cuek. Sebenarnya Tuhan gak cuek, Tuhan tunggu supaya engkau memiliki hati yang bertobat sampai ada peringatan. Nanti kalau sudah waktunya selesai, engkau berurusan dengan Tuhan. Makanya saya sering kali ngomong, lebih baik kita ini berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di bumi, selama kita masih hidup, artinya kita bisa bertobat, daripada kita berurusan Tuhan dengan setelah kita meninggal. Urusannya berbeda, sudah telat waktu bertobatnya. Makanya kita ini sebagai orang percaya, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau hatimu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, selalu bikin kesalahan. Kalau engkau selalu bikin kesalahan, engkau selalu bikin pelanggaran, Tuhan kasih warning, Tuhan kasih teguran. Memang kita masih tinggal di bumi ini pakai tubuh jasmani ini, tubuh daging ini, kita selalu bisa saja bikin kesalahan, bikin pelanggaran, tetapi kita tidak bisa memilih hidup lagi dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup lagi dalam dosa. Karena apa? Roh Kudus tegur, Roh Kudus templak. Nah, Daud ini melakukan kesalahan. Dia berzina dengan istrinya orang. Tidak berhenti sampai situ loh. Suaminya dibunuh lagi. Istilah orang Jawa, nabok nyilih tangan. Dia bunuh lewat panglimanya namanya Yoab. Dan Yoab tahu nih sekongkol skandal ini. Diam-diam aja. Dia tahu itu. Dan apa yang terjadi? Daud tidak dibiarkan loh oleh Tuhan. Ditegur oleh Nabi Nathan. Dan perhatikan reaksinya Daud ketika dia ditegur. Ayat yang pertama di bagian yang B. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Orang itu meski sadar diri dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak sadar bahwa kita ini melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, kita menjadi orang yang sombong dan angkuh. Makanya setiap hari kita perlu bergaul dengan Tuhan, minta dikoreksi Tuhan, minta dijagain Tuhan. Jangan sampai kita bikin dosa apapun, kesel sama orang, sakit hati, marah, jengkel, kepahitan, simpan kebencian dan lain sebagainya. Kita harus menguduskan diri kita, dan kita minta dikuduskan diri kita oleh darah Yesus. Makanya kita sadar diri, koreksi diri. Kita butuh Tuhan, kita butuh kasih setia Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu, Daud sadar diri, dia telah melakukan dosa dan pelanggaran. Makanya orang meski sadar diri, banyak orang Kristen gak sadar diri. Sudah melakukan dosa, cuek, sudah melakukan pelanggaran, diam-diam saja, ditegur malah marah, pakai ayat lagi belanya. Itu orang namanya udah kurang ajar. Kita menjadi orang yang harus memiliki hati yang lembut. Bedanya Daud dan Saul itu jauh sekali. Ketika Daud ditegur, dia bertobat dan cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh bertobat dan mau berbalik sama Tuhan. Dia takut Roh Kudus yang tinggal di dalamnya diambil daripada Tuhan, undur daripada. Tetapi Saul selalu membela diri. Ujungnya apa? Roh Kudus undur daripada Saul dan ujungnya dirasukin oleh roh jahat. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ketiganya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Sadar diri jadi orang Kristen. Oh ya loh, aku ini masih bikin pelanggaran. Oh masih belum sempurna, masih punya kekurangan. Kalau kita memiliki kesadaran terhadap diri kita sendiri, kita akan mudah bertobat. Karena kita ini sedang proses disempurnakan. Harus sadar diri. Makanya setiap hari harus bergaul dengan Tuhan. Sebelum kita bergaul, berdoa, nyembah Tuhan, kan kita perlu koreksi hati kita. Kita sadarin semua pelanggaran sepanjang hari, kita serahkan sama Tuhan. Semua kekurangan, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Kita bertobat, minta dikuduskan, minta disucikan. Perhatikan ayat selanjutnya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud ini punya kelemahan masalah seksual. Dia istrinya juga banyak. Bahkan pada masa tuanya, dia minta selimut gadis yang paling cantik. Sekalipun dia nggak ditidurin, gadis itu hanya menghangatkan badannya. Dia tahu loh kelemahannya.
Kita mesti sadarin kelemahan kita itu di mana. Kalau kita tahu kelemahan kita di mana, kita jagain kelemahan itu. Minta Roh Kudus proteksi, jagain jangan sampai kelemahan itu menjadi pintu masuknya setan. Dengerin baik-baik ya. Setan, iblis selalu masuknya melalui kelemahan kita, dihajar kelemahan kita. Dia masuk melalui kelemahan kita. Supaya apa? Dia bisa menguasain kita. Tujuannya bukan kelemahan kita. Tujuannya dia menguasain kekuatan kita dan kita hancur di dalamnya. Jadi orang Kristen meski sadar diri. Oh, aku ini masih punya kelemahan. Oh, mulutku bawel, pikiranku jelek. Aku masih khawatir, aku masih cemas. Aku malas, aku mudah tersinggung, aku mudah kepahitan. Belajar, koreksi sampai kedalaman batinmu. Selidikin lemahnya di mana, kekurangannya di mana. Terus belajar setiap hari. Ketika kita tahu kelemahan kita di mana, kita serahin sama Tuhan. Kelemahanmu akan menjadi kekuatanmu ketika engkau serahkan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kelemahan kita tutupin, kita sembunyi-sembunyi melakukan dosa dan pelanggaran, akan dihabisin oleh setan. Makanya kita mesti belajar koreksi sampai kedalaman batin. Daud punya kelemahan masalah seksual. Bahkan sampai masa tuanya dia kedinginan, dia butuh dihangatkan oleh tubuh seorang perempuan. Bapak Ibu mesti belajar itu. Gadis yang masih perawan menghangatkan tubuhnya. Nah, dia tahu itu. Karena dia tahu itu, dia jerit sama Tuhan. Di ayat yang keempat, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan dan bersih dalam penghukumanmu. Dia tahu persis. Ketika dia bikin dosa, ketika dia ambil istrinya orang, dia dengan sengaja membunuh suaminya karena menutupin dosanya, karena perempuan yang sudah ditidurin itu, namanya Batsheba itu sudah hamil, supaya mukanya tidak malu, kejahatannya tersembunyi, dia bunuh, dan itu jahat di mata Tuhan. Dia tahu loh. Itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, engkau tahu loh menyakitin hati Tuhan. Karena semua dosa dan pelanggaran kita itu nyakitin hati Tuhan, melukain hati Tuhan. Dan kita mesti tahu, di Alkitab katakan, di Efesus katakan, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu artinya disakitin pikiran, perasaan. Kalau kita nyakitin hati Tuhan, melakukan dosa dan pelanggaran, artinya menyakitin hati Tuhan, melukain hati Tuhan. Daud tahu persis ini. Terhadap engkau saja lah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sungguh pun dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Dia tahu ketika dia melakukan dosa dan kejahatan, dia menyakitin hati Tuhan, dia melukain hati Tuhan. Dia seakan-akan rasanya sudah tidak tahu apa lagi. Makanya dia bertobat sama Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia sadar ketika dia melakukan dosa, hubungannya dengan Tuhan itu putus. Kalau hubungannya dengan Tuhan putus, apa yang terjadi? Ketika kita melakukan dosa, Tuhan bukan berada di pihak kita loh. Kita berada di pihak musuhnya Tuhan. Di Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-10. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, Allah bukan di pihak kita loh. Allah berperang melawan kita. Dan apa yang terjadi? Hidupmu akan babak belur. Hidupmu akan kacau. Hidupmu akan berantakan. Ujung kalau engkau menjadi lawannya Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan jadi bubur tentunya. Makanya hari ini belajar, koreksi sampai hatimu, sampai kedalaman batinmu, supaya Tuhan campur tangan.
Di Yesaya 63 ayat yang ke-10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Di Efesus 4 ayat 30, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang penyelamatan. Nah, apa yang terjadi kalau kita nyakitin hati Tuhan terus? Kita melukain hati Tuhan terus dengan sikap, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Apalagi kita sudah sadar bahwa itu dosa, kita tetap lakukan. Apa yang terjadi? Tuhan bukan berada di pihakmu loh. Tuhan menjadi lawanmu. Hubunganmu putus dengan Tuhan. Engkau melukai dan menyakitin hati Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Tuhan itu berikan Roh-Nya yang kudus suci tinggal di dalam diri kita. Tapi kalau kita memilih melakukan dosa dan meninggalkan semua kebenaran, kita melakukan semau kita sendiri, bertindak seenak sendiri, ngikutin hawa nafsu, keinginan ego kita, tanpa peduli dengan perasaan Tuhan, kita melakukan yang najis dan kotor. Apa yang terjadi? Tuhan itu suci. Dia tidak bisa bersatu dengan hal yang najis dan kotor. Ujungnya apa? Roh Tuhan undur daripadamu. Seperti apa yang dialami oleh Saul. Seperti apa yang dialami oleh Simpson. Ujungnya apa? Kacau, rusak, berantakan. Dan engkau ditinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah meninggalkanmu, engkau kehilangan kuasa Tuhan. Hidupmu akan jadi babak belur. Tidak heran banyak orang Kristen hidupnya babak belur. Orang yang terikat dalam dosa susah sekali lepas. Orang yang terikat dalam perjanjian susah sekali lepas. Orang yang terikat dengan kebiasaan susah sekali lepas. Karena apa? Engkau diikat begitu rupa. Lewat kelemahanmu, lewat hawa nafsumu, lewat keinginan dagingmu. Setan akan kuasain hidupmu. Makanya belajar hari ini, koreksi sampai kedalaman batin. Minta setiap hari dikuduskan, disucikan oleh darahnya yang suci. Supaya kita semakin hari semakin dibawa hidup di dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-11. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, hari ini ketika kita masih tinggal di bumi, semuanya everything is okay. Kita sehat-sehat saja, kelihatan baik-baik saja. Tapi kita melakukan semua pelanggaran diam-diam di hadapan Tuhan. Dan kita ditolak Tuhan, buat apa? Buat apa kita kelihatan Kristen agamawi, kelihatan rohani, kita pelayanan, kita semuanya melakukan hal yang baik, tapi di sisi lain kita melakukan hal sembunyi yang jahat di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan tidak berkenan di hadapan kita. Buat apa? Saya tidak mau didapatin menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sia-sia semua. Makanya setiap hari koreksi sampai kedalaman batin ini loh. Bayangin Bapak Ibu ketika kita datang sama Tuhan dan kita ditolak Tuhan karena kita melakukan hal yang jahat di hadapannya. Kan percuma dan sia-sia. Makanya kita beri hati nih loh, sepenuhnya setiap hari. Koreksi sampai kedalaman batinmu. Jangan sampai kita suatu hari dibuang di hadapan Tuhan. Makanya di kitab Matius kan dikatakan, aku sudah bikin mujizat, aku nyembuhin orang sakit, aku sudah melakukan tanda-tanda ajaib, bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi ujungnya ditolak Tuhan. Kan sia-sia belaka. Buat apa kekristenan kita kalau ujungnya kita masuk neraka? Mati dalam kematian kekal, penderitaan kekal selama-lamanya. Tidak berguna. Hari ini belajar nyenengin hati Tuhan. Belajar nyenengin hati Tuhan. Dengan apa? Sikapmu, tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu, cara pandangmu, cara pikirmu. Senengin hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Ketika saya setelah ngalami sakit ini, saya semakin hari semakin dimurnikan Tuhan. Dan saya tahu dari kejadian apa yang saya alami, saya komitmen sisa hidup saya mau pakai untuk nyenengin hati Tuhan. Saya nggak mau lagi bikin dosa dan pelanggaran. Saya tahu ketika saya bikin dosa dan pelanggaran itu nyakitin hati Tuhan. Hari ini saya mau nyenengin hati Tuhan. Tuhan ajarin banyak hal. Buat apa kita melakukan semuanya di dunia ini dengan gagah perkasa, dengan sombong, dengan angkuh kita milikin semuanya. Ternyata yang kita perbuat hanya melukai dan menyakitin hati Tuhan. Buat apa? Toh ujungnya kita akan ditolak Tuhan. Bapak Ibu, kita percuma melakukan semua yang kita lakukan di muka bumi ini, tetapi ujungnya kita ditolak Tuhan. Tidak ada gunanya. Buat apa? Waktu yang ada ini kita mau pakai untuk nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Perhatikan ya ayat yang ke-11 ya. Jangan membuang aku dari hadapanmu.
Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau kita dibuang dari hadapan Tuhan, artinya kita ini masuk dalam kematian yang kekal, ditolak Tuhan. Apalagi kita selamat tinggal di bumi ini hidup tanpa Roh Kudus. Apa yang terjadi? Bahkan dunia ini dikuasai oleh roh jahat loh. Kita babak belur. Yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran adalah Roh Tuhan. Yang membawa kita ke dalam kekudusan, memampukan kita berjalan kudus, juga Roh Kudus. Yang membawa kita mengenal Yesus, pribadi Yesus dengan Roh Kudus. Semakin kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Makanya hari ini coba kita saling koreksi sampai kedalaman batin kita sendiri, supaya hidup kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini masih bikin kesalahan pelanggaran yang gak berkenan di hadapan, bertobat balik sama Tuhan, masih diberi kesempatan. Masih Tuhan bicara lewat firman yang saya sampaikan ini. Koreksi hatimu dan mulai bertobat, cari Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang ke-12-nya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa balik kepadamu. Setelah kejadian ini, Daud dia bertobat sungguh-sungguh, dia balik sama Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat nanti di ayat yang lain, dia bertobat, dia puasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dia hatinya mulai diserahkan sama Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh dari semua kejahatannya. Dan apa yang terjadi? Ketika kita ini bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, darah Yesus menguduskan dan menyucikan kita. Ketika kita pernah melakukan pelanggaran dosa dan kita balik sama Tuhan, Tuhan pulihkan kita. Justru ketika kita dipulihkan, kita akan dipakai untuk memulihkan orang-orang yang pernah bikin kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan. Hidupmu ketika bertobat dan balik sama Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Dengerin baik-baik ya. Gara-gara keputusan kita bertobat, hari ini hidupmu akan mempengaruhi banyak orang di masa yang akan datang. Ketika engkau mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, bertobat, jalan dalam kekudusan dan kesucian, banyak orang akan dipengaruhi hidupmu, bahkan diselamatkan melalui hidupmu, diberkatin melalui hidupmu. Hidup kita ini punya pengaruh otoritas yang besar ketika kita ini balik sama Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan akan bawa kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kita akan ngalami breakthrough dan terobosan menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita harus komitmen hari ini, sadar diri dan bertobat. Kalau engkau bikin pelanggaran dan dosa, jangan sampai engkau kehilangan Tuhan. Engkau kehilangan Tuhan, engkau kehilangan segalanya. Engkau kehilangan kekekalan. Di dalam dunia ini engkau kehilangan hal yang indah yang Tuhan janjikan. Cari Tuhan dengan sungguh hati. Kita akan lihat lagi di ayat yang ke-13. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa balik kepadamu. Dari semua pelanggaran dosa, ketika kita bertobat, Tuhan mau pakai memulihkan orang-orang yang bikin pelanggaran yang pernah seperti yang kita lakukan. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah. Dia tahu karena dia membunuh suaminya Batsheba, dia membunuh Uria. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu ya Allah Tuhan. Bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian padamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan sekiranya ku persembahkan, korban bakaran Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk yang tidak Kau pandang hina. Serahin dulu hati kita ini di hadapan Tuhan. Percuma kita bisa terlibat pelayanan, percuma kita melakukan segala aktivitas, tetapi kita tidak pernah memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita, Bapak Ibu. Tuhan lebih tertarik dengan isi hati kita dari semua perbuatan yang kita lakukan. Hati ini harus jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hati ini loh harus dipersembahkan. Makanya korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk yang tidak Kau pandang hina.
Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Dan jiwamu harus benar-benar ditaklukkan. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, kemauanmu harus takluk kepada firman. Nggak boleh ngikutin ego dan hawa nafsu. Perlu setiap hari pikul salib sangkal diri, ditaklukkan kepada firman. Ketika pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu sejalan dengan firman, sejalan dengan Tuhan, baru jadi korban yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa ikut ibadah, rajin ibadah, tapi pikirannya mengembara kemana-mana, dipenuhi dengan sakit hati dan kepahitan, dipenuhi dengan rasa kecewa dan pingin balas dendam. Bagaimana engkau persembahkan jiwa yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, itu semuanya perlu ditaklukkan. Taklukkan. Bagaimana cara menaklukkannya? Belajar setiap hari, minta pimpinan Roh Kudus, diselaraskan, belajar firman, isi dengan firman, belajar dengerin pengajaran yang sehat, supaya kita dimerdekakan oleh kebenaran dari hal yang kita nggak pernah ketahui. Kita selaraskan tindakan kita, sikap kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau belajar firman seperti ini, firman ini akan koreksi sampai kedalaman batinmu. Kau semakin belajar firman, firman semakin mengkoreksi, dan kau bertobat balik sama Tuhan, Tuhan semakin ubahkan step by step. Karena perjalanan kekristenan adalah perjalanan untuk diubahkan Tuhan hari demi hari. Makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita harus koreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Kalau dia dapatin kebusukan dan kejahatan, kita segera bertobat. Setiap hari kita lakukan, otomatis kita berjalan dalam kemuliaan. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain. Hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memiliki hati yang lembut, yang mau bertobat dan berubah. Tiba-tiba Roh Kudus kasih kepekaan yang tajam sekali ketika kita bikin pelanggaran dan dosa. Ada rasa yang tidak enak. Ini aku udah nyakitin hati Tuhan. Lama-lama engkau menjadi orang-orang yang benar-benar diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau engkau ndablek, ngeyelan, benermu sendiri, cari alasan untuk membenarkan diri, ketika bikin kesalahan dan dosa, engkau nggak sadar diri, lama-lama kebal. Kau melakukan dosa terus kebal, akhirnya terbiasa melakukan dosa. Ujungnya upah dosa adalah maut. Engkau akan ketemu dengan murkanya Tuhan. Daud tahu persis loh. Dia tidak bisa hidup tanpa roh Tuhan. Dia tanpa roh Tuhan, dia nothing. Sama seperti hidup kita. Harusnya kita sadar diri, tanpa Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita akan dipenuhi oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Kita bisa menjadi orang beragama Kristen, tapi kelakuan kita seperti orang duniawi. Kita nggak memiliki otoritas dan kuasa, kita memiliki dampak. Hidupmu hari demi hari tidak ada perubahan, justru jengkelin dan nyebelin. Kalau sudah seperti itu, bertobat, balik sama Tuhan. Karena perjalanan kita bersama Tuhan tambah hari tambah diurapi. Perjalanan kita bersama Tuhan tambah hari tambah diberkati. Ngalami breakthrough, promosi, dan peninggian. Ujungnya kita ini mau dipakai menjadi berkat. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita nggak diberkatin Tuhan? Kita harus diberkatin, baru kita bisa memberkatin orang lain. Hari ini kita belajar firman ini, mengkoreksi sampai kedalaman batin kita sendiri. Stop koreksi orang lain, stop koreksi pasanganmu, stop koreksi pendetamu, stop koreksi kelemahan orang lain, dan hari ini mulai koreksi sampai kedalaman batin kita. Kalau kita masih bikin pelanggaran dan dosa, kita sering nyakitin hati Tuhan, kita bertobat. Kita tahu, tanpa Roh Kudus, ujung hidup kita akan babak belut. Saul, Roh Kudus undul daripada dia, dirasukin roh jahat, sampai matinya pun dia bunuh diri. Apa yang terjadi dengan Simson? Ketika Roh Kudus undur daripada dia ditangkap oleh orang Filistin, matanya dibutakan, suruh kerja paksa, suruh ngelawak. Toh, ujungnya dia memang mati, membunuh lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi hidupnya harusnya ketika dia berjalan bersama Tuhan, dipenuhi roh Tuhan, dia hidup dipakai lebih besar. Kalau hari ini hidup kita serahkan sama Tuhan, kita bertobat setiap hari, kita menyenangkan hati Tuhan, kita gak mau nyakitin hati Tuhan. Hidupmu tambah hari tambah memiliki dampak, otoritas, kuasa yang semakin powerful. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan mempengaruhi banyak orang.
dan hidupmu dipakai untuk menyelamatkan banyak orang. Amin. Keputusanmu hari ini harus belajar nyenengin hati Tuhan. Stop nyakitin dan melukain hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, menjadi kehidupan. Tuhan, firman ini terpahat sampai kedalaman batin kami. Terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, dan diberkatinya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau.
Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Kau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love You, we praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri biena namoso. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan.
Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.